Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan. Ketemu lagi dengan Bapak di MK Pengantar Ilmu Pendidikan. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas apa itu pendidikan dan sebagainya. Oke, sebelum ke materi, ini ada beberapa izin Bapak share link. Nah, ini adalah ini ya, pengantar ilmu pendidikan. Nah, di sini ada visi visi dari Universitas Latan Samasiro. Di sini dijelaskan bahwa untuk visinya itu adalah menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, berlandaskan akhlakul karimah, dan kemudian visinya dari fakultas ini adalah menjadi program studi yang unggul, berdasarkan global, berjiwa entrepreneur, dan berlandaskan akhlakul karimah. Kemudian visi Prodi ini menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan matematika berbasis realistik yang inovatif dan berorientasi pada proses kognitif dan memanfaatkan nilai-nilai entrepreneurship dengan target tahun 2034. Nah, untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas ini apa itu pengantar ilmu pendidikan, kemudian apa ya pengertian atau definisi dari ilmu pendidikan, dan yang terakhir ini adalah mendidik dan mengajar. Kita layar biasa aja ya. Ya, ini adalah pengantar. Di sini ada kata bahasa Yunani. Di sini bahasa Yunani dari Pais ini anak, agogos ini adalah membimbing atau menuntun, pedagogik itu adalah ilmu pendidikan, pedagogi seni mendidik, instruction ini adalah pembelajaran, budaya teaching ya mengajar. Nah, di sini ilmu pendidikan ya di pendidikan di sini itu dia adalah pedagogi. Jadi seorang mahasiswa atau calon guru kita harus punya ilmu pedagogi atau ilmu pendidikan. Untuk apa? Ya, jadi ilmu pendidikan ini atau pedagogi ini ilmu yang mempelajari teori ya, tentang teori, kemudian praktek ya, praktek dalam hal apa? Dalam mendidik atau praktek dalam mengajar yang mencakup seperti metode, kemudian strategi, dan strategi pengajaran dan sebagainya. Ini sangat penting sebagai kita ya calon mahasiswa khususnya di bidang keguruan. Jadi kalian harus bisa menguasai ilmu pendidikan atau dari pedagogi ini. Nah, untuk pengertian dari pendidikan ini ada beberapa ahli ya di sini terbagi beberapa ahli yang mencatatkan pendidikan itu sangat penting, itu mempunyai arti tersendiri ya. Kita eh, cek dulu. Nah, di sini pengertian pendidikan menurut M. MG Langsplit ya menjelaskan bahwa pendidikan itu diartikan sebagai pemberian pembimbingan dan pertolongan rohani dari orang dewasa kepada mereka yang masih memerlukan. Jadi sangat jelas bahwa pendidikan itu sangat penting. Untuk apa? Ini sebagai pembimbing ya, pemberian bimbingan. Ya, jadi pendidikan itu jadi selain kebaikan
bimbingan. Di sini juga bisa memberikan pertolongan, ya, pertolongan rohani dari si dewasa, ya, kepada mereka yang masih memerlukan, dari orang dewasa, ya. Kemudian di sini pengertian pendidikan menurut Crow and Crow. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses pengalaman yang memberikan pengertian, kemudian pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan ia berkembang. Dia ada proses, ya, ada proses biar seorang itu bisa berkembang melalui apa? Melalui pendidikan. Jadi sangat penting pendidikan itu. Kemudian menurut Green, ya, di sini ya bahwa mendidik, ya, mendidik atau pendidikan adalah pertolongan yang diberikan oleh siapa saja yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawa ke tingkat dewasa. Jadi menurut Green ini, eh, jadi siapa aja nih, siapa aja yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anaknya ke tingkat dewasa. Kalau di rumah mungkin tanggung jawab adalah orang tua, kalau di sekolah kita sebagai guru, ya, dan seterusnya. Itu ada tingkat-tingkatannya. Dan ini menurut John Dewey bahwa pendidikan itu adalah suatu proses pengalaman setiap manusia menempuh kehidupan baik fisik maupun rohani. Jadi ada prosesnya, dan proses itu ada yang namanya pengalaman, ya, dan ada tempuh, ya, jarak tempuh. Kalau karena kan di pendidikan juga ada yang namanya pendidikan secara formal sama non formal. Nah, ini adalah menurut Carter, figur bahwa pendidikan itu adalah terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama ini adalah keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat di mana ia hidup. Nah, yang kedua ini adalah proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu. Jadi sungguh luas, ya, sangat luas untuk pendidikan, ya. Di pengertian pendidikan ini mencakup luas karena kita sebagai makhluk, ya, makhluk makhluk yang apa ya, eh, tidak lepas dari yang namanya sosial. Kita diharapkan bisa berinteraksi dengan masyarakat. Ya, jadi melalui pendidikan ini sangat penting, ya, sangat penting baik itu pendidikan formal maupun non formal. Mungkin kalau pendidikan secara formal kita eh, melaksanakannya melalui sekolah, itu tingkatan dari SD, SMP, dan seterusnya. Kalau non formal, ya tadi itu, ya, dimanapun kita berada, ketika di situ ada pembelajaran itu sama aja dengan pendidikan. Cuma tidak terikat dengan tadi itu terikat dengan lembaga, gitu, ya. Nah, selanjutnya ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Ini mungkin sering kita dengar, ya. eh, Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan, ya, bahwa menjelaskan di sini tuntutan pendidikan itu adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya di sini adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Luar biasa ini. Ya, jadi di sini agar mencapai keselamatan. Selain keselamatan juga kebahagiaan. Ini sangat penting, ya, pendidikan itu. Dan yang ini menurut di Ara menyebutkan bahwa pendidikan itu eh, pemanusiaan atau manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insan, dan itulah yang menjelma dalam sebuah perbuatan jumlah yang maksimal tetap hitung. Ini mungkin lebih ke intisari, ya. Nah,
bahwa untuk pendidikan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023. Jadi kita juga harus melaksanakan pendidikan dan di sini untuk menurut undang-undang juga pendidikan itu adalah ada usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakul mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masalah bangsa dan negara. Itu tujuan akhirnya dari sebuah pendidikan itu ya, ini sangat diperlukan untuk bangsa dan negara. Nah, dasar pendidikan di Indonesia ya, ini adalah dasar pendidikannya. Pendidikan di Indonesia ini berdasarkan falsafah Pancasila. Sebab Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian dasar dan tujuan bagi semua bidang kegiatan bangsa Indonesia ini termasuk kegiatan pendidikan Indonesia. Ya, jadi dasarnya itu adalah sebagai dasar negara ya Pancasila ya. Nah, ini adalah pokok-pokok isi pendidikan di Indonesia. Ada dua. Yang pertama ini adalah nilai Pancasila, di mana ini hendaknya dijabarkan dan menjiwai isi pendidikan dalam arti program dari berbagai jenis dan tingkat pendidikan. Yang kedua, keseluruhan isi pendidikan harus ditransformasikan secara simultan kepada anak didik demi terbentuknya pribadi-pribadi Pancasila. Apa jadinya jika kita sebagai anak bangsa tidak eh, tidak punya pendidikan ya, baik itu secara formal maupun non formal. Dan ini juga sudah diatur dalam undang-undang. Jadi setiap warga negara wajib ya mendapatkan pendidikan. Itu sudah diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada usaha sadar dan terencana. Jadi ada usaha dan direncanakan dengan wujudnya itu adalah tadi itu ada namanya suasana interaksi atau suasana belajar, ada proses pembelajaran. Ya, makanya sekarang itu pemerintah melalui program-programnya ada yang namanya bantuan apa namanya bantuan pendidikan ya yang melalui dana POS dari SD 9 tahun dulu ya 9 tahun sekarang sudah 12 tahun. Jadi ini sudah didukung oleh pemerintah bahwa setiap warga negara itu harus mengenyam pendidikan. Nah, tujuannya tadi tujuan akhirnya kembali lagi kepada net. Oke, lanjut. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Ada tiga poin. Yang pertama, kegunaannya bagi bangsa Indonesia dan umat Indonesia sangat jelas ya. Tuh, apa jadinya kalau bangsa ini tidak berpendidikan? Ya, bahaya. Kemudian perkembangannya secara horizontal. Di sini lingkungan dan masyarakat sekeliling dan perkembangan secara vertikal demi pengembangan itu sendiri. Jadi selain untuk bangsa, ya untuk lingkungan juga, untuk diri kita, ya kemudian untuk orang apa, untuk keluarga juga, ya. Tuh. Kegunaannya bagi pembangun daerah dan nasional serta dalam hubungannya dengan menciptakan lapangan kerja, misalnya nilai-nilai keberadaan bangsa Indonesia. Ya, akhir dari pendidikan itu tentu kita mendapatkan pengakuan dari negara yang melalui dengan ijazah. Ijazah itu eh, bisa kita pakai atau bisa kita gunakan untuk baik itu menciptakan lapangan kerja atau mencari pekerja. Itu salah satu syarat. Jadi yang sangat penting ya. Kemudian ini adalah unsur-unsur esensial dari dalam pengertian pendidikan. Nah, yang pertama ini adalah pembinaan atau kepribadian pengembangan kemampuan atau potensi
peningkatan dan pengetahuan sebagainya, serta tujuan ke arah mana peserta didik akan diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin. Dan yang kedua, ini adalah hubungan antara dua pihak. Pihaknya di mana nih? Ada yang namanya pendidik dan peserta didik. Guru dan peserta didik siswa. Kemudian pendidikan adalah proses sepanjang hanya. Jadi pendidikan ini tidak mengenal usia. Ya, dan pendidikan juga tidak hanya didapatkan melalui jenjang sekolah. Ya, di mana ada proses belajar itu juga ada yang namanya pendidikan. Jadi tidak harus di sekolah saja. Kemudian aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang tadi sampaikan bahwa pendidikan itu tidak hanya terfokus di sekolah, di masyarakat, kemudian di keluarga juga sama ya. Itu adalah proses pendidikan. Apalagi eh, kita ya, ya berbau dengan masyarakat ya Ki. Kita adalah makhluk sosial tidak lepas dari yang namanya apa ya dengan dia berinteraksi ya dengan masyarakat. Oke, tentu di pendidikan ini ada yang namanya batasan ya. Batasan ini eh, di sini dijelaskan bahwa pendidikan sebagai gejala manusiawi dan sebagai upaya sadar untuk membantu seseorang dalam mengaktualisasikan dirinya sepenuhnya dan selengkapnya tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan. Yang keterbatasan ini eh, terdapat yang pertama ini di peserta didik, ya siswa, kemudian ada pendidik, interaksi pendidikan, lingkungan, dan sarana atau pelaksanaan pendidikan ya. Mungkin batasan-batasan pendidikan ini ya ini ada batasan peserta didik. Peserta didik di sini mungkin lebih ke kognitif ya karena antara si A dengan si B ini akan berbeda daya berpikirnya, ya, pengetahuannya dan yang lain. Kemudian pendidik adanya interaksi pendidikan juga sama, lingkungan juga sama. Hal lintasan di sini ya, lingkungan ini sangat penting. Lingkungan juga berperan penting dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak atau siswa tersebut. Dan terakhir ini adalah sarana dan prasarana pendidikan. Tentu di Indonesia butuh sarana prasarana ini tidak merata antara di kota dengan di pedesa ya atau di pelosok. Ini juga sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Tuh. Nah, di sini ada yang namanya mendidik dan mengajar. Sini jelaskan bahwa untuk mendidik ini adalah aktivitas pendidik yang lebih banyak memberi contoh, tuntunan, petunjuk, teladan yang dapat diikuti oleh terdidik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mendidik. Nah, kalau mengajar, ini aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam mentransfer pengetahuan, pengalaman, atau informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tentu beda ya, tentu beda antara mendidik sama mengajar. Nah, tugas guru harus, ya dua-duanya. Ya, jadi tugas guru itu eh, dua komponen ini sangat penting. Satu sisi harus sebagai eh, pendidik ya atau mendidik, satu sisi juga harus bisa mengajar atau berbagi pengetahuan atau mentransfer pengetahuan. Dari sifat mendidik ini, guru juga harus bisa memberikan contoh, harus memberikan apa ya teladan ya yang apa ya yang mungkin bisa diikuti oleh siswa ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau mengajar ya kalau hanya sekedar mengajar saja berarti eh, apa bedanya dengan ya ya bukan sebagai guru ya kalau mengajar saja. Jadi mengajar ini hanya transfer ilmu. Kalau di bidang sekarang mungkin di YouTube juga bisa dikatakan sebagai mengajar tapi tidak bisa didik itu bedanya ya. Jadi
guru itu harus bisa memenuhi dua syarat ini. Selain dia mengajar, dia juga harus bisa mendidik, kasih contoh dan teladan yang bisa dilihat dan diikuti oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir, bahwa kriteria guru yang baik itu menurut Imam Ghazali, guru sebagai pembimbing dan pengajar. Jadi guru ini sebagai pembimbing dan pengajar. Jadi bukan hanya sebagai pentransfer ilmu saja, guru juga harus bisa membimbing siswanya. Kemudian guru sebagai pengkaji sejarah, khususnya sejarah pendidikan. Kemudian guru juga sebagai pembimbing kehidupan agama ya terhadap siswanya kehidupannya. Ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi guru itu multifungsi ya sebagai transfer ilmu, sebagai pembimbing ya, kemudian sebagai pembimbing kehidupan agama juga ya. Jadi tidak hanya kalau guru matematika mengajar matematika tidak ya selagi mampu selagi bisa kasih ya apa ya bimbingan dalam kehidupan agama ya atau dalam agama itu ya eh, dari saya ya untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang maksimal dalam perkuliahan hari ini untuk MK Pengantar Ilmu Pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya cukup untuk perkuliahan hari ini eh, dengan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.